Perkenalkan, nama saya Anas. Saya dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kali ini kita akan membahas Sistem Informasi Akuntansi Departemen Store Matahari. Pertama-tama kita masuk ke pendahuluan. Latar belakang, persaingan bisnis dalam era informasi telah mencapai tahapan kompetisi yang sangat ketat, di mana sistem pengelolaan bisnis secara konvensional tidak lagi memadai. Oleh karena itu, kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat sangat diperlukan dalam mengambil keputusan bisnis, agar dapat mempertahankan eksistensi perusahaan di dalam persaingan secara terus-menerus. Organisasi harus dapat menganalisis keadaan keuangan usaha di mana ia berada, sehingga dapat mengetahui di mana posisinya. Selanjutnya, perusahaan harus dapat melihat persaingan yang terjadi di dalam lingkungan usaha tersebut dan mengetahui apa yang sedang dipersiapkan dan dilakukan para pesaingnya, sehingga dapat menentukan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi persaingan tersebut. Keuntungan yang diperoleh perusahaan akan meningkat apabila dalam melakukan aktivitasnya, organisasi tersebut mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensinya. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ini diantaranya dapat dicapai dengan memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi yang dapat diterapkan untuk mendukung aktivitas organisasi, serta dengan menciptakan produk-produk baru dan meningkatkan pelayanan terhadap klien. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap kegiatan penyelenggaraan perusahaan tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, penerapan teknologi informasi dan komunikasi di setiap perusahaan merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi dalam rangka penukaran data dan informasi serta penyaluran berita secara cepat, akurat, dan aman. Teknologi informasi berperan sebagai alat bantu untuk memudahkan pengelolaan suatu sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Faktor manusia akan sangat menentukan kebaikan dan kegunaan teknologi tersebut. Untuk itu, pengembangan sistem informasi membutuhkan suatu teknik dan perencanaan yang baik agar sistem yang dikembangkan tersebut dapat berjalan dan berfungsi secara efektif dan efisien, serta tidak mengalami kegagalan. Oleh karena itu, sistem informasi pada perusahaan harus diintegrasikan dan dikembangkan dengan lebih baik agar perusahaan yang telah menggunakan sistem informasi tersebut mampu memperoleh keunggulan bersaing di dalam usahanya dan tidak tertinggal dalam menjalankan bisnisnya. Hal itu disadari benar oleh manajemen PT Matahari Departemen Store. Sebuah perusahaan menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat seperti pakaian, aksesoris, perlengkapan kecantikan, dan perlengkapan rumah untuk konsumen yang menghargai nilai mode dan nilai tambah. Semakin berkembangnya perusahaan, maka PT Matahari Departemen Store memerlukan suatu sistem informasi terpadu yang mampu mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis yang ada di dalam perusahaan dan dapat menghubungkan PT Matahari Departemen Store dengan seluruh mitra kerjanya. Selanjutnya, kita memasuki rumusan masalah. Bagaimana implementasi dan penerapan manajemen sistem informasi PT Matahari Departemen Store. Terus kita lanjut ke tujuan. Yang pertama, mengetahui sistem informasi yang diterapkan. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan yang sudah berjalan apa saja. Selanjutnya kita memasuki pembahasan. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan dapat berguna untuk pengambilan keputusan. Atau sistem informasi manajemen yaitu sistem informasi yang menghasilkan output dengan masukan input dan berbagai proses lainnya yang hasilnya dibutuhkan untuk tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen.
Saat ini, manusia dalam kesehariannya sebagai pengguna informasi sangat bergantung pada berbagai sistem informasi, mulai dari sistem informasi manual yang sederhana dengan menggunakan saluran informal, hingga sistem informasi berbasis komputer yang rumit dan menggunakan saluran telekomunikasi canggih. Di dalam organisasi, apapun jenis dan bentuknya, sistem informasi bahkan telah memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan operasional, mendukung pengambilan keputusan, hingga mendukung organisasi mencapai keunggulan kompetitif yang strategis. Pembahasan tentang sistem informasi manajemen akan diawali dengan pembahasan tentang konsep sistem. Adapun karakteristik yang dimiliki oleh sistem informasi manajemen, di antaranya yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi dengan mengurangi pengeluaran biaya. Yang kedua, beroperasinya pada tugas yang terstruktur yaitu seperti pada prosedur perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, menghasilkan output misalnya berupa laporan yang berguna bagi manajemen untuk pengambilan suatu keputusan, dalam kurung keputusan yang diambil hasil dari pertimbangan dan analisis laporan. Lanjut yang kedua, sistem. Sistem dapat dijabarkan secara sederhana sebagai kelompok elemen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui sebuah proses yang terorganisasi. Menurut O'Brien, tahun 2005, setiap sistem setidaknya terdiri dari 3 komponen atau fungsi dasar yang saling berinteraksi, yaitu yang pertama, masukan input meliputi kegiatan penangkapan capturing dan pengumpulan assembling elemen yang akan dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses. Masukan dapat dibedakan menjadi maintenance input yang memungkinkan sistem dapat beroperasi dan signal input yang nantinya akan diolah menjadi produk. Contohnya bahan baku, data, dan energi. Yang kedua, pemrosesan atau processing meliputi proses pengubahan masukan menjadi keluaran, contohnya proses pembuatan mobil. Dan yang ketiga, keluaran atau output meliputi proses pemindahan elemen yang telah melewati tahap pemrosesan ke tujuan akhir yang ditetapkan. Keluaran dari setiap sistem selalu berupa keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Selanjutnya yang ketiga, sistem informasi. Sistem informasi dapat merupakan kombinasi teratur apapun dari orang-orangan, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Menurut O'Brien tahun 2005, terdapat 3 peran utama sistem informasi dalam bisnis, yaitu yang pertama, mendukung proses bisnis dan operasional. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif. Selanjutnya yang keempat, perusahaan. PT Matahari Department Store Tbk atau Perseroan adalah departemen store pilihan Indonesia yang menawarkan produk-produk fashion terkini dan berkualitas tinggi, serta pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Jaringan Matahari yang luas terdiri dari pemasok lokal dan internasional terpercaya yang menawarkan pilihan busana bergaya, aksesoris, kecantikan, dan peralatan rumah tangga, baik dari merek eksklusifnya sendiri maupun internasional. PT Matahari Department Store memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan dengan memiliki gerai dengan visualisasi menarik, berkualitas, modern, dan pelayanan yang baik. Target market dari perusahaan ini adalah masyarakat kelas tengah yang tumbuh pesat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risalina, saya akan melanjutkan materi yaitu riwayat perusahaan. Pada tahun 1958, pada 24 Oktober, dibuka gerai pertama oleh Hari Darmawan beralokasi di Pasar Baru, Jakarta.
Dan pada tahun 1972, Matahari menjadi pelopor konsep department store modern di Indonesia. Dan pada tahun 1986, pendirian PT Matahari Putra Prima. Dan pada tahun 1992, PT Matahari Putra Prima melakukan penawaran umum perdana di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya yang menjadi perusahaan publik. Dan pada tahun 2009, Pasifik Utama Tbk, perusahaan afiliasi dari MPP, mengakui sisi divisi Matahari Department Store, menjadikan Matahari sebagai suatu perusahaan publik yang berdiri sendiri dan berganti nama menjadi PT Matahari Department Store Tbk Matahari. Adapun 4 sistem pendukung dari PT Matahari Store, yaitu yang pertama, sistem pendukung operasional. Yang kedua, sistem pendukung operasional menghasilkan berbagai produk informasi untuk pengguna internal dan eksternal yang tidak menekankan pada produk informasi spesifik. Peran sistem pendukung operasional adalah memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industri, mendukung komunikasi dan kolaborasi perusahaan, serta mengupdate database perusahaan secara efisien. Yang tiga, supply chain and distribusi. Yang keempat, supply chain Matahari laksanakan berdasarkan sistem just in time. Barang tidak disimpan di pusat distribusi karena pusat distribusi melayani fasilitas flow truck, di mana pemasok mengantar barang secara rutin ke pusat. Selanjutnya, ada 2 sistem informasi akuntansi dan keuangan. Yang pertama, sistem informasi akuntansi telah diaplikasikan oleh PT Matahari Department Store dengan program MYOB melalui koneksi intranet, extranet, dan internet. Yang kedua, sales dan marketing. Matahari mempromosikan gerai dan produknya melalui media online dan offline termasuk televisi, radio, media cetak, dan website Matahari. Matahari beriklan sepanjang tahun melalui direct mail, surat kabar, majalah, banner, dan surat edaran. Selain website, Matahari juga hadir melalui akun Facebook dan Twitter, yang kini menjadi bagian yang penting dalam kegiatan promosi dan pemasaran kami. Kampanye pemasaran melalui SMS untuk menargetkan anggota kartu loyalty juga digunakan. Selanjutnya, servis. Dalam hal pelayanan, Matahari berusaha untuk terus meningkatkan pelayanan konsumen untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang berkesan bagi konsumen. Sejumlah inisiatif telah diterapkan termasuk call center khusus untuk layanan konsumen, peningkatan waktu pelayanan di kasir, dan pelatihan tambahan bagi karyawan yang mencakup tak hanya pelayanan konsumen, tapi juga kemampuan untuk seperti bahasa Inggris dan rasa percaya diri. Matahari berjuang untuk memastikan kenyamanan konsumen melalui berbagai fasilitas seperti kamar kecil, ruang sholat, ruang duduk, parkir mobil, dan layanan bungkus kado. Dari waktu ke waktu, acara khusus peragaan diadakan di Gerai Matahari untuk meningkatkan pengalaman belanja dan memperagakan beberapa produk. Terima kasih. Untuk kesimpulannya, PT Matahari Department Store telah menyadari pentingnya penerapan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan daya saing perusahaan menghadapi tantangan pasar global. Hal itu mendorong perusahaan untuk melakukan investasi yang cukup besar untuk mengembangkan sistem informasi manajemen yang mengintegrasikan semua fungsi bisnis yang ada dalam PT Matahari Department Store. Di samping itu, beragam manfaat dari penerapan sistem informasi manajemen yang dapat meningkatkan potensi penjualan dan peluang bisnis yang lebih baik harus senantiasa dicari, seperti pasar yang belum disentuh, potensial customer yang bisa digarap, dan peluang mengembangkan pasar luar negeri. Dan untuk sarannya sendiri, untuk terus melakukan evaluasi terhadap sistem yang telah diterapkan dengan mengikuti perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu,
perlu adanya perbaikan pada kelemahan-kelemahan sistem, baik internal maupun eksternal perusahaan, untuk membangun reputasi, salah satunya bersumber dari sumber daya manusia yang unggul. Maka dari itu, diperlukan sumber daya yang memadai secara kualitas dan juga kuantitas untuk menunjang sasaran ini. Diharapkan ke depannya Matahari dapat mengundang lebih banyak orang-orang yang memiliki potensi dan motivasi tinggi untuk bergabung dengan PT Matahari Department Store. Untuk mendorong pengembangan diri karyawan, perusahaan dapat melakukan kegiatan-kegiatan berupa interaksi sosial, rohani, olahraga, rekreasi, dan pengembangan ide. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan program ESOP atau Employee Stock Option Program pada karyawan atas kinerjanya, memberikan balasan atas tercapainya target tertentu dinilai dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pegawai. Sekian dan terima kasih.